Shalom dan selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada semua jemaat Tuhan dimanapun kamu sedang berada saat ini. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih buat hambanya yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk mengongsikan firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Tema perkongsian saya pada hari ini yaitu hidup di dalam kemenangan. Mari kita membuka di dalam Roma bab yang ke-8 ayat yang ke-31 hingga yang ke-37. Amen. Mari kita membaca bersama. Firman Tuhan berkata, "Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah?" Wow, luar biasa. Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Ayat yang ke-35, "Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan." Pasti saudara, kita perhatikan ayat yang ke-37. Firman Tuhan berkata, "Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang." Haleluya, haleluya. Kita beri ketepukan buat Tuhan kita. Firman Tuhan berkata, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Wow, luar biasa sekali. Saudara, firman Tuhan mengingatkan kita hari ini, kalau kita itu bukan hanya sekedar hidup dalam kemenangan, tapi firman Tuhan berkata kita adalah lebih daripada pemenang. Yang setuju katakan amin. Ini adalah posisi kita di hadapan Tuhan. Saudara, mungkin kita merasakan diri kita saat ini, kita sedang berada dalam keadaan yang begitu gawat mungkin. Apalagi saudara, ekonomi negara kita, ekonomi bangsa kita, bahkan ekonomi seluruh dunia sedang mengalami kemerosotan yang begitu dahsyat, saudara. Di mana-mana kita mendengar kabar yang tidak baik. Tetapi hari ini firman Tuhan memberikan kita satu gambaran, memberikan kita satu peringatan, memberikan kita satu message, satu pesan tentang posisi kita sebagai orang yang percaya, yaitu kita lebih daripada pemenang. Yang setuju katakan amin. Ini yang saya maksudkan, hidup di dalam kemenangan. Karena di mata Tuhan, saudara, kita itu lebih daripada pemenang. Yang setuju katakan amin. Wow, luar biasa. Saudara, firman Tuhan mengingatkan saya, ketika Abraham, yang dulunya dipanggil Abram, saudara, dan kita tahu bahwa hari ini Abraham adalah bapak iman kita. Dia adalah bapak segala bangsa, sehingga melalui Abraham berkat-berkat Tuhan disampaikan kepada bangsa-bangsa. Tapi saudara tahu bahwa Abraham, yang dulunya Abram, mengalami kehidupan yang sebenarnya tidak begitu enak, saudara. Dia bersama dengan keluarga daripada Ur Kasdim dan semika sampai ke Haran. Mereka tinggal di sana sebelum Tuhan memanggil. Kehidupan Abram tidak seperti yang bisa kita bayangkan, saudara. Tetapi hari ini di mata Tuhan kita melihat kalau Abram itu adalah pribadi yang memiliki kemenangan yang luar biasa. Yang setuju katakan amin. Bukan saja Abram, saudara, ada juga seorang tokoh yang luar biasa dalam Alkitab yang bernama Musa. Dan kita tahu bagaimana Musa yang tadinya adalah seorang yang luar biasa, berada di istana Raja Firaun, yang dipanggil sebagai anak putri Firaun.
Dan saudara, ketika dia coba ingin membantu bangsanya sendiri dan dia mengalami penolakan, saudara, dan Musa merasakan diri dia tidak punya nilai dan dia mengalami ketakutan, dia mulai melarikan diri dia daripada istana yang luar biasa, kehidupan yang mewah, ya kehidupan seperti di 5-star hotel. Tapi firman Tuhan berkata, Musa yang tadinya somebody become nobody. Dia mulai lari daripada istana dan dia pergi ke Midian. Dia daripada di padang gurun, saudara. Tetapi di mata Tuhan, Musa adalah lebih daripada pemenang. Yang setuju katakan amin. Mungkin kamu juga sedang mengalami posisi sama seperti Musa, saudara. Mungkin Anda merasakan diri Anda begitu tidak diperhatikan orang, begitu tidak mendapat perhatian daripada sesiapapun. Dalam segala perkara Anda merasakan diri Anda seperti di padang gurun sama seperti Musa. Tapi saya ingin Anda tahu pada pagi hari ini, di mata Tuhan Anda lebih daripada pemenang. Yang setuju katakan amin. Yang setuju kita beri ketepukan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Amen. Amen, saudara. Mari kamu lihat, kalau kamu berada di rumah santai-santai, dan kita berikan high five buat orang yang berada kamu dengan rumah. Amin. Mungkin dengan anak kamu, mungkin hari ini dengan suami kamu, siapapun saudara, lihat dan katakan kepada mereka, kamu lebih daripada pemenang. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Saudara, bukan hanya Abraham, bukan hanya Musa, saudara, ada lagi seseorang yang saya rasa cukup luar biasa dalam kitab Hakim-Hakim yang bernama Gideon. Saudara, kita tahu di zamannya Gideon, orang Israel hidup dalam ketakutan. Mereka dikuasai oleh musuh mereka, orang Midian dan juga orang Amalek. Firman Tuhan berkata, setiap kali mereka menabur, saudara, setiap kali hasil mereka mulai untuk dipanen, untuk dituai, musuh mereka datang dan berkemah di tengah-tengah mereka, dan mereka merampas seluruh milik mereka, sehingga mereka hidup dalam ketakutan. Ada satu pribadi yang bernama Gideon. Firman Tuhan berkata, ketika dia berada di tempat pengirikan, tempat yang tersembunyi, kalau ada musuh datang, dia bersembunyi, saudara. Dia coba mendapatkan hasil tuaian kepada tanaman mereka. Lalu pada waktu itu, malaikat Tuhan datang menampakkan diri kepada Gideon. Saya percaya, saudara, persis situasi yang sama. Tuhan sedang melihat gerejanya. Tuhan sedang melihat Anda dan saya saat ini. Orang lain mungkin tidak mengerti kondisi Anda. Mungkin Anda mengatakan, aduh, keadaanku sangat gawat sekali. Tuhan sedang melihat Anda. Tuhan sedang memutus malaikat di tengah-tengah kita. Tuhan sedang memperingatkan kita sama seperti dia memperingatkan kepada Gideon. Firman Tuhan berkata kepada Gideon, saudara, di dalam Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-12, Tuhan berbicara kepada Gideon. Ketika malaikat Tuhan melihat dan dia berkata kepada Gideon seperti ini, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Saudara, ini Gideon lagi ketakutan, tetapi Tuhan berkata kepada dia, Tuhan menyertai engkau, hai pahlawan yang gagah berani. Di mata Tuhan, saudara, di mata Tuhan, dengar baik-baik, di dalam rencana Tuhan, di dalam kasih Tuhan, di dalam mata Tuhan, dia melihat Anda dan saya hari ini adalah sebagai seorang pribadi yang lebih daripada pemenang. Yang setuju katakan amin. Saudara, saya ingin membangun setiap diri kita dengan motivasi. Saya ingin membangun setiap diri kita dengan pemikiran dan minda untuk melihat diri kita dan keluarga kita, dimanapun kondisi Anda saat ini, posisi Anda saat ini, kondisi kesehatan Anda. Saya ingin Anda tahu dan saya ingin Anda melihat diri Anda dengan firman Tuhan bahwa kita lebih daripada pemenang. Yang setuju katakan amin. Tuhan mau supaya kita hidup dengan penuh kemenangan. Amin, saudara. Ada 4 hal yang saya kongsikan pada hari ini. Bagaimana supaya kita bisa bisa berjalan dengan hidup yang berkemenangan, saudara. Ya kan? Karena pada dasarnya kita berbicara tentang hidup kemenangan, tapi ada banyak orang yang percaya hari ini mereka mengalami kehidupan yang sebaliknya, saudara. Tapi hari ini saya ingin memberikan 4 kunci yang begitu sederhana menurut saya, yang coba kita aplikasikan dalam hidup kita supaya kita berjalan di dalam kemenangan bersama dengan Tuhan kita yang luar biasa. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Kunci yang pertama, saudara, firman Tuhan berkata dalam Kisah Para Rasul bab yang pertama ayat ke-8, firman Tuhan berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa
Dengar baik-baik saudara, tetapi kamu, Anda dan saya, gereja Tuhan hari ini, kita menerima kuasa, kita menerima otoritas di atas semua keadaan kita saudara. Tuhan memberikan kita kuasa, katakan kuasa. Tuhan memberikan kita otoritas. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kunci yang pertama untuk kita berjalan di dalam kemenangan, untuk kita mengalami hidup yang lebih daripada pemenang, yaitu kita perlu belajar untuk hidup bergaul dengan pribadi yang bernama Roh Kudus. Yang setuju katakan amin. Saudara, apabila Roh Kudus dicurahkan pada murid-murid Yesus pada waktu itu, saudara, terjadi satu perubahan yang luar biasa. Murid-murid Yesus mengalami transformasi di dalam kehidupan mereka, saudara, daripada sifat kedagingan kepada sifat rohani yang luar biasa. Yang dulunya dalam ketakutan, tetapi hidup mereka dirubah oleh Tuhan dengan luar biasa ketika mereka mengalami pencurahan Roh Kudus di dalam hidup mereka. Kalau dulu fokus mereka itu adalah untuk diri mereka sendiri, fokus mereka adalah membangunkan kehidupan pribadi. Tetapi ketika mereka menerima Roh Kudus, fokus mereka sudah berbeda. Fokus mereka adalah kepada panggilan Tuhan. Fokus mereka adalah mengerjakan pekerjaan Tuhan. Fokus mereka adalah kepada kerajaan Allah. Yang setuju katakan amin. Di dalam Yohanes 14 ayat ke-15 firman Tuhan berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran." Katakan Roh kebenaran. Saudara, Roh Kudus adalah kunci segala sesuatu. Dia adalah agen perubahan. Dia adalah kunci untuk kita mengalami sukses dalam hidup kita. Di dalam Dia kamu akan menemukan Bapa. Di dalam Dia kamu akan menemukan pribadi yang bernama Yesus. Di dalam Dia kamu akan menemukan pujian penyembahan yang sebenar. Di dalam Dia kamu akan menemukan doa-doa yang membawakan kemenangan dalam kehidupan kita. Di dalam Dia kamu akan menemukan kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan Anda daripada situasi, daripada kehidupan Anda, daripada dunia, dalam apapun, saudara. Ketika kamu menemukan kebenaran itu di dalam Roh Kudus, dan kamu akan dibebaskan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Yang setuju mari kita berikan tepukan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya, saudara. Sangat penting, saudara, sangat penting. Di dalam Roh Kudus, kamu akan menemukan kehidupan Zoe. Katakan Zoe. Ini adalah kehidupan yang punya kualitas yang luar biasa. Kehidupan yang penuh dengan kesyukuran. Kehidupan yang penuh dengan sukacita yang melimpah-limpah. Kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera, saudara. Zoe. Yesus berkata, pencuri datangnya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Tetapi aku datang supaya kamu, saya, kita semua mengalami satu kehidupan yang baru, yaitu Zoe dalam kehidupan kita. Kehidupan yang pernah hilang diberikan oleh Tuhan kembali, saudara. Di dalam Roh Kudus kamu akan menemukan kehidupan yang luar biasa. Maka kita perlu belajar membuka hati kita saat ini. Maka kita perlu belajar memberikan diri kita dipenuhi oleh pribadi yang bernama Roh Kudus, dipenuhi dan dikuasai dan dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari, saudara. Yang setuju katakan amin. Hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Ada amin, saudara. Doamu tidak akan pernah sama lagi. Ada banyak orang tidak mengalami entusias dalam hidup mereka karena hidup mereka tidak dipimpin oleh pribadi yang bernama Roh Kudus. Amin, saudara. Ada amin yang setuju katakan amin. Yang setuju berikan high five buat keluarga Anda, teman Anda mungkin di rumah. Amin, saudara. Yang kedua, bagaimana kita bisa berjalan dalam kemenangan? Bagaimana kita bisa mengalami kunci untuk hidup di dalam sebagai seorang pribadi yang lebih daripada pemenang? Yang kedua, yaitu hidup di dalam firman Tuhan. Katakan firman Tuhan. Amin, saudara. Di dalam Kejadian 12 ayat pertama, firman Tuhan berkata, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Ini kunci yang merubahkan kehidupan Abraham, saudara. Ini kunci yang membuatkan Abraham menjadi pribadi yang sangat luar biasa. Ketika dia menerima firman Tuhan, hari ini, saudara, kita perlu belajar untuk mengalami firman Tuhan secara personal dalam hidup kita. Kita perlu belajar membaca firman Tuhan. Kita perlu belajar merenungkan firman Tuhan. Kita perlu belajar memberikan hidup kita untuk hidup bersama dengan firman Tuhan. Saudara, di dalam Mazmur
bab yang pertama, ayat yang pertama, kedua, ketiga mengatakan, tetapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Tetapi yang kesukaannya, saudara, ada begitu banyak tawaran di dunia hari ini, ada begitu banyak program-program di luar sana yang sedang menarik perhatian kita, saudara. Tetapi firman Tuhan berkata, biarlah kesukaan kita, biarlah keinginan kita, saudara, tidak pernah hilang daripada firman Tuhan. Amin, saudara. Tetapi yang kesukaannya, tetapi yang prioritas kita, yang menyenangkan kita itu adalah firman Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Wow, ini cukup luar biasa, saudara. Bukan hanya kepada Abraham. Kejadian 12 ayat pertama, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu, ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepada kamu. Saudara, kita melihat bagaimana kehidupan Abraham menjadi berkat kepada bangsa-bangsa. Bagaimana kehidupan Abraham, saudara, yang akhirnya menjadi bapak iman kepada kita hari ini. Saya percaya Tuhan yang sama juga mengerjakan yang sama dalam hidup Anda. Bukan saja Abraham, Yosua ketika dia mengambil alih tugas daripada Musa. Dan kita tahu bahwa tugas ini begitu susah buat Yosua, saudara. Dia seorang anak muda mendapatkan satu mandat daripada seorang pemimpin yang luar biasa, yang Tuhan pakai dengan luar biasa. Kita tahu bagaimana lewat Musa Tuhan melakukan mukjizat yang begitu dahsyat. Bagaimana melalui Musa Tuhan telah membawakan orang Mesir, orang Israel keluar daripada Mesir, saudara. Ini yang tidak mungkin menjadi mungkinlah seorang hamba. Dan kini Tuhan mempercayakan itu buat Yosua. Ini tugas yang tidak gampang, ini tugas yang tidak mudah, saudara. Tetapi Tuhan tahu, dan Tuhan berfirman kepada Yosua di dalam Yosua 1 yang ke-8, firman Tuhan berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu apa? Siang dan malam. Katakan siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ini adalah kunci bagaimana Yosua bisa membawa orang Israel memasuki tanah perjanjian dengan luar biasa. Yang setuju katakan amin. Haleluya, haleluya. Maka Yesus berkata, saudara, di dalam Yohanes 15 ayat ke-7, Yesus berkata, jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja. Wow, orang yang hidup dalam firman Tuhan itu, saudara, memiliki karakter dan pribadi kualitas yang sangat berbeda di hadapan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kunci yang ketiga, bagaimana kita bisa berjalan sebagai pribadi di dalam kemenangan. Yang ketiga, yaitu hidup di dalam kasih Tuhan. Katakan kasih Tuhan. Amin, saudara. Saudara tahu bahwa panggilan kita yang pertama bukan pelayanan, saudara. Panggilan kita yang pertama bukanlah di dalam penyembahan. Panggilan kita bukan sebagai seorang WL, worship leader. Ada banyak orang berebut jawatan menjadi seorang hamba Tuhan, menjadi, mereka mau kalau mereka dipanggil pastor, mereka mau kalau mereka menjadi seorang worship leader yang luar biasa, yang famous di gereja. Tapi saudara tahu, saya ingin kamu tahu pada hari ini, panggilan Tuhan yang paling utama, yang paling dasar dalam kehidupan kita adalah mengalami kasih Tuhan. Katakan mengalami kasih Tuhan. Ini penting sekali, saudara. Kunci terobosan di dalam hidup kita, yaitu kita perlu belajar mengalami kasih Tuhan. Di dalam Filipi 1 ayat ke-9, firman Tuhan berkata, dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Apa, saudara? Firman Tuhan berkata, ini doaku, semoga kasihmu makin melimpah. Kasih yang melimpah ini, saudara, adalah kasih yang membuatkan Anda sampai di garisan akhir di dalam kehidupan kita. Di dalam setiap babak-babak kehidupan kita, saudara, kamu akan menyelesaikan setiap babak dan tugas dalam hidupmu ketika kamu hidup di dalam kasih Tuhan. Amin, saudara. Kasih yang melimpah ini adalah kasih yang membuatkan kita rela berkorban, yang membuatkan kita menjadi terang dan garam, saudara. Kasih yang melimpah ini adalah kasih yang bisa merubahkan dunia kita, saudara, membuatkan dunia kita begitu luar biasa. Yang setuju katakan amin. Haleluya.
Maka ketika Anda mengalami kasih Tuhan, dengar baik saudara, ketika Anda mengalami kasih Tuhan, Anda menjadi seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Yang setuju katakan amin. Ketika Anda mengalami kasih Tuhan, Anda akan menjadi seorang worship leader, seorang penyembah yang luar biasa di hadapan Tuhan. Ketika Engkau mengalami kasih Tuhan, Engkau menjadi seorang penginjil, Engkau menjadi seorang missionary yang luar biasa. Sehingga melewat Anda, Tuhan akan memulihkan bangsa-bangsa. Yang setuju katakan amin. Yang setuju, mari kita berikan tepukan yang luar biasa kepada Tuhan kita. Amin saudara. Wow, luar biasa sekali. Yang terakhir untuk hari ini saudara, untuk kita bisa berjalan di dalam kemenangan, yaitu kita perlu belajar untuk hidup di dalam doa dan penyembahan. Katakan doa. Amin saudara. Doa dan penyembahan merubahkan segala sesuatu. Katakan segala sesuatu. Doa orang yang benar merubahkan segala sesuatu. Merubahkan yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang terbatas menjadi tidak terbatas. Doa dan penyembahan membawakan dimensi kehidupan kita secara kedagingan kepada dimensi roh yang luar biasa, yaitu dimensi di mana kamu mengalami peperangan rohani bersama dengan Tuhan, mengalami peperangan rohani bersama dengan malaikat Tuhan, mengalami peperangan rohani bersama dengan Roh Kudus Tuhan. Doa merubah segala sesuatu. Ketika Paulus dengan Silas, mereka berada di dalam tawanan, firman Tuhan berkata, ketika tengah malam mereka menaikkan pujian dan penyembahan di hadapan Tuhan. Wow, saya percaya hari ini saudara, ketika kita belajar untuk hidup di dalam doa, kamu akan mengalami breakthrough di dalam ekonomi kamu akan mengalami breakthrough dalam kesehatan kamu akan mengalami breakthrough di dalam perkawinan kamu akan mengalami breakthrough dalam kehidupan anak-anak kamu akan mengalami terobosan dalam komunitas, dalam bangsa, dalam kota kamu, dimanapun saudara, bahkan teman-teman Anda dimanapun mereka berada. Ketika Anda sedang berdoa, meskipun mereka berada di negara lain saudara, Tuhan akan menjamah mereka. Yang setuju katakan amin. Yang setuju kita beri ketepukan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Saudara tahu, saya ingin memberikan ilustrasi seperti ini. Kalau ular, tahu ular? Kobra ya, kobra mungkin. Kalau Raja Wali, burung elang, itu kalau dia lagi bergaduh atau lagi berlawan dengan ular, mungkin dia ingin menangkap ular menjadi makanannya. Tapi saudara, kalau pergaduhan itu terjadi di atas tanah saudara, bisa saja burung elang itu bisa mati saudara. Boleh mati, boleh kena patukan dan dia mati saudara, karena mereka sedang bergaduh di mana tempat ular itu begitu luar biasa. Tetapi saudara dengar baik-baik, ketika Raja Wali mengambil ular ini ke tempat, ke angkasa, di dalam penerbangan ke angkasa saudara, tempat di mana Raja Wali ini memiliki kehidupan yang luar biasa, kemenangan itu pasti menjadi milik burung elang. Sama dengan kita saudara, ketika kita membawa dimensi hidup kita di dalam doa dan penyembahan, kamu sedang membawa apapun kondisi Anda kepada kerajaan Allah. Kamu sedang membawa posisi Anda kepada posisi Roh Kudus di dalam doa dan penyembahan. Firman Tuhan berkata, Allah bersemayam di atas puji-pujian umatnya. Ketika Anda menyembah Tuhan, Allah bertahta di atas penyembahan Anda. Allah bertahta di atas keluarga Anda. Allah bertahta di dalam kehidupan Anda. Ketika Allah bertahta dalam hidupmu, Dia akan memerintahkan damai sejahtera. Dia akan memerintahkan berkat bangsa-bangsa akan dikoncangkan dan akan dialirkan kepada gerejanya. Dia akan menggoncangkan yang tidak mungkin akan menjadi mungkin di dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Yang setuju kita beri ketepukan yang luar biasa buat Tuhan kita. Saudara, saya percaya inilah musim di mana Tuhan sedang mencari seorang penyembah yang menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Saudara, PKP ini
benar-benar memperingatkan kita tentang panggilan Tuhan, bahwa penyembahan kita bukan hanya di gereja, penyembahan kita tidak terbatas hanya di gedung-gedung rohani, saudara, tetapi penyembahan kita bermulai di mana kamu sedang berada saat ini. Di rumah kamu mungkin, di dalam perjalanan kamu mungkin, di dalam kereta, di dalam mobil kamu mungkin, dimanapun saudara, Anda bisa duduk dan mulai menyembah Tuhan dan berdoa. Amin saudara. Ada amin saudara. Ketika segala sesuatu tidak mungkin, doa adalah senjata yang selalu mungkin. Yang setuju katakan amin. Yang setuju kita beri ketepukan yang luar biasa buat Tuhan kita yang sangat dahsyat. Amin saudara. Maka firman Tuhan tadi mengingatkan kita. Saya kembali membawa kita melihat di dalam Roma 8 ayat yang ke-37. Firman Tuhan berkata, tapi di dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Inilah panggilan Tuhan buat kita hari ini saudara. Saya ingin mengajak kita bersama-sama. Mungkin kamu berada di rumah saudara, bersama dengan keluargamu mungkin. Mari kita bergandengan tangan bersama dengan keluarga kita. Ibu bapak, anak-anak, mari kita berdoa pada pagi hari ini saudara. Saya ingin kamu tutup mata kamu dan lihat dirimu saat ini, bukan daripada persepsi dunia, bukan daripada persepsi Anda, tetapi daripada persepsi firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkata bahwa kita lebih daripada orang-orang yang benar. Amin saudara. Tutup matamu, pegang tangan keluargamu di rumah. Lihat Tuhan sedang berbicara buat Anda sama dia, seperti dia berfirman kepada Abraham. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Pada pagi hari ini saya berdoa supaya kamu juga menerima firman yang rema, yang diurapi oleh Tuhan dalam hidupmu. Supaya pada pagi hari ini kamu juga mengalami kepenuhan Roh Kudus dalam hidup Anda. Roh Kudus sebagai seorang penolong, seorang pendamping yang mau bersama dengan kita. Dia mau bersama dengan Anda. Dia lebih rindu untuk jalan bersama dengan Anda saat ini. Itulah pribadi yang bernama Roh Kudus. Maka Yesus berkata, lebih baik aku pergi. Ada sesuatu yang sangat luar biasa ketika Yesus pergi, maka Roh Kudus akan datang. Ada sesuatu porsi yang sangat baik ketika Anda belajar untuk hidup bergaul dengan Roh Kudus. Saya berdoa pada pagi hari ini, kamu mengalami impartasi, kamu mengalami lawatan secara personal daripada Roh Kudus Tuhan dalam hidupmu, sehingga hidupmu mengalami pemulihan, sehingga kamu mengalami kepenuhan dan kepenuhan Roh Kudus setiap hari, dan sehingga kamu dipimpin oleh pribadi yang bernama Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat pagi hari. Saya berdoa buat semua jemaat Tuhan dimanapun mereka sedang berada. Mungkin ada yang di luar daripada negeri Johor, di negeri lain, mungkin di seberang di Indonesia, mungkin di Singapura, mungkin di Sabah, di Sarawak, di negeri manapun mereka berada saat ini. Tuhan, saya berdoa, impactasi hati Bapa buat kami, supaya kami bisa melihat kondisi kami yang sebenarnya dan realitas kehidupan kami di dalam kacamata Tuhan, bahwa kami adalah lebih daripada pemenang. Ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan, kami sedang berjalan dalam kemenangan yang luar biasa. Saya berdoa buat semua hamba-hamba Tuhan, buat semua jemaat Tuhan, buat semua ketua-ketua keluarga, pelayan-pelayan Tuhan. Di musim yang sukar ini, mereka akan menuai kemenangan demi kemenangan. Mereka akan menuai jiwa-jiwa, mereka akan menuai kesehatan yang baik, mereka akan menuai kemenangan yang luar biasa. Di dalam pekerjaan, dalam bisnis mereka akan dipulihkan oleh Tuhan. Bapa, berkati seluruh jemaat Tuhan di mana mereka sedang berada. Mungkin yang sedang sakit saat ini, Tuhan, saya imani dan saya berdoa buat mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, jamah bahagian yang sakit saat ini, Tuhan, mereka dipulihkan, disembuhkan dengan total. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Keluarga-keluarga dipulihkan. Keluarga-keluarga dipulihkan. Ada di antara kamu saat ini yang saya melihat posisi, kamu sedang melihat posisi Anda dalam keadaan yang menakutkan. Kamu merasa begitu cemas, kamu merasa begitu khawatir. Tapi Tuhan ingin mengingatkan Anda pada pagi hari ini. Hei, kamu lebih daripada pemenang. Amin saudara. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua. Urapi kami dengan satu kehausan
yang untuk selalu rindu untuk datang berdoa dan menyembah Tuhan, rindu untuk membaca firman. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang percaya katakan amin, amin, haleluya, amin. Shalom sekali lagi buat Anda dimanapun kamu sedang berada. Saya ingin mengatakan bahwa Tuhan menyertai Anda, hai pelawan yang gagah perkasa dan yang berani. Amin. Thank you and God bless you. Amen. Haleluya.